Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah wanita tua Bani Israel. Hakim meriwayatkan dalam Mustadrak dari Abu Musa bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam singgah kepada seorang Badui. Beliau dimuliakan, maka beliau bersabda kepadanya, "Wahai Badui, katakan keperluanmu." Dia menjawab, "Ya Rasulullah, seekor unta betina dengan pelanaknya dan domba betina yang diperah oleh keluargaku." Ini diucapkannya 2 kali. Rasulullah berkata kepadanya, "Mengapa kamu tidak seperti nenek tua Bani Israel?" Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa nenek tua Bani Israel itu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sesungguhnya Musa hendak berjalan membawa Bani Israel, tetapi dia tersesat di jalan." Maka para ulama Bani Israel berkata kepadanya, "Kami katakan kepadamu bahwa Yusuf mengambil janji-janji Allah atas kami, agar kami tidak pergi dari Mesir sehingga kami memindahkan tulang-tulangnya bersama kami." Musa bertanya, "Siapa di antara kalian yang mengetahui kubur Yusuf?" Mereka menjawab, "Yang tahu di mana kuburan Yusuf hanyalah seorang wanita tua Bani Israel." Musa memintanya agar dihadirkan. Musa berkata kepadanya, "Tunjukkan kepadaku di mana kubur Yusuf." Wanita itu menjawab, "Aku tidak mau hingga aku menemanimu di surga." Rasulullah Musa tidak menyukai permintaannya, maka dikatakan kepadanya, "Kabulkan permintaannya." Musa pun memberikan apa yang diminta. Lalu wanita itu mendatangi sebuah danau dan berkata, "Kuraslah airnya." Ketika air telah surut, wanita itu berkata, "Galilah di sini." Begitu mereka menggali, mereka menemukan tulang-tulang Yusuf. Begitu ia diangkat dari tanah, jalanan langsung terlihat nyata seperti cahaya pada siang hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Hakim dalam Mustadrak nomor 4088. Dia berkata, hadis ini sanadnya sahih, dan keduanya Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak meriwayatkannya. Yang memicu Rasulullah untuk menyampaikan kisah tentang wanita tua Bani Israel seperti dalam hadis di atas adalah bahwa seorang badui ditamui oleh Rasulullah, maka ia menghormati dan memuliakannya. Lalu Rasulullah memintanya untuk datang kepadanya agar bisa membalas kebaikan dengan kebaikan. Ketika badui itu datang, Rasulullah menanyakan hajatnya. Dia pun meminta sedikit harta benda dunia berupa seekor unta betina dengan pelanaknya sebagai tunggangan dan domba betina yang bisa diandalkan susunya. Rasulullah merasa permintaan dan hajat si badui tersebut remeh, maka beliau menyampaikan hadis tentang wanita tua Bani Israel yang mengutarakan satu permintaan besar kepada Musa manakala kesempatan itu terbuka. Dia tidak mau memenuhi permintaan Musa sebelum Musa menyanggupi permintaannya, yaitu menyertainya di surga. Wanita tua ini tidak menuntut emas dan perak bagi Rasulnya, dan tidak meminta unta atau sapi atau kambing. Seandainya si badui itu meminta kepada Rasulullah seperti permintaan wanita ini, manakala Rasulullah membuka peluang meminta untuknya, niscaya dia sangatlah beruntung. Doa Rasulullah mustajab. Sekiranya dia meminta doa kepadanya untuk kebaikan akhirat, niscaya dia akan meraih banyak kebaikan. Rasulullah memberitakan bahwa sebab persyaratan yang diminta oleh wanita tua ini kepada Musa untuk bisa menemaninya di surga adalah karena ia mengetahui satu ilmu yang tidak diketahui oleh siapapun dari Bani Israel. Dia mengetahui tempat kubur Yusuf alaihissalam, dan Yusuf telah mengambil janji kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya dari kalangan Bani Israel agar membawa tulangnya bersama mereka manakala mereka keluar dari bumi Mesir ke Tanah Suci. Ketika Allah mengizinkan Musa dan kaumnya agar keluar, mereka tersesat. Musa terheran-heran karenanya. Dia meyakini bahwa pasti ada rahasia dalam urusan ini. Dia bertanya kepada orang-orang yang bersamanya tentang apa yang terjadi. Maka ulama Bani Israel menyampaikan janji yang diambil oleh Yusuf kepada bapa mereka. Pada saat itu Musa bertanya tentang kubur Yusuf agar bisa melaksanakan permintaannya. Tetapi tidak seorang pun mengetahui kuburnya kecuali seorang wanita tua Bani Israel. Musa meminta kepadanya untuk menunjukkan kubur Yusuf. Wanita tua ini menolak kecuali jika Musa mengabulkan permintaannya. Dan ketika Musa menanyakan apa keinginannya, ternyata dia menuntut perkara besar. Dia ingin bersama Musa di surga. Musa tidak ingin mengabulkan permintaannya, mungkin karena dia melihat permintaannya berlebih-lebihan.
apa yang dilakukannya tidak sepadan dengan derajat yang diminta. Atau bisa jadi karena Musa tidak bisa mengabulkan permintaan atas sesuatu yang bukan wewenangnya. Maka Allah mewahyukan kepadanya supaya mengabulkan tuntutannya. Dan barang siapa meminta kepada Allah atas perkara-perkara yang tinggi, niscaya Allah mengabulkan permintaannya. Walaupun dia tidak mencapai derajat orang-orang yang berhak meraih derajat tersebut, orang yang mencari syahadah dengan benar, niscaya Allah menyampaikan derajat orang-orang yang mati syahid. Walaupun dia mati di atas tempat tidurnya, orang yang meminta derajat ulama atau orang-orang yang dermawan, niscaya Allah menyampaikannya dengan derajat mereka, walaupun tidak beramal seperti amal mereka. Rasulullah menyampaikan kepada kita bahwa setelah wanita tua ini meraih apa yang diinginkannya, dia mengantarkan Musa dan orang-orangnya ke sebuah danau. Dia meminta agar air danau itu dikuras, lalu mereka pun berhasil mengangkat jasad Yusuf dari tempat tersebut. Manakala mereka mengangkat jasad Yusuf dan membawanya berjalan, jalanan pun menjadi terang bagi mereka seterang siang hari. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.